Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, sebangsa setanah air, yang kami cintai, yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Berikut ini ada cuplikan video yang sangat menarik. Pengakuan tulus dari mantan pengawal Habib Bahar bin Smith dan mantan muhibin Habib Lutfi bin Yahya. Tanpa panjang lebar, mari kita dengarkan dan saksikan bersama cuplikan videonya berikut ini. Saya kedatangan seorang tamu, ya, saudara kita jauh menjauh di sana, ya. Beliau kita perkenalan dulu, ya, kita tanya-tanya dulu aja, ya, namanya siapa, dari mana, itu kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, ya? Alhamdulillah sehat. Iya. Oke, nah gini Mas, mungkin langsung saja lah panjenengan yang kenalan sama teman-teman kita lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa setanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para pemirsa channel apa mau? Ngaso ngopi ngaji. Ngaso ngopi ngaji, luar biasa ini channelnya Pak Yai Soleh, ya. Terus berjuang dalam membongkar daripada berbagai macam trik dan budaya dari imigran Yaman, ya. Jadi saya kalau ngomong belaka sudah. Oh, nggak apa-apa. Iya. Kehidupan saya itu bukan keturunan Nabi Ibrahim. Imigran. Oh gitu ya. Oke. Nah, jadi memang kalau Habib, ya, ini agak melebar sedikit, ya. Habib itu sudah terbukti pasti bukan turunan Nabi. Masuk Habib yang bermarga itu kan, misalkan Al-Atos apa itu sudah bukan keturunan Nabi. Yang tertancap dalam pengalaman dan perjalanan pengetahuan saya, ya, Said dan Syarif. Tapi kan sekarang itu kan jarang kan seperti itu. Kenalkan saya nama Meas, ya. Saya dari Pemalang, Jawa Tengah, Pemalang Selatan, di desa Belik, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Apa kabar? Salam kenal semua. Panggil saja Meas, ya. Terima kasih, mungkin itu kenalan pertama. Oke, gini lur. Ya, alhamdulillah kita kedatangan seorang tamu, ya, yang jauh-jauh dari Pemalang ke sini dengan tidak ada kabar angin apa ini. Ternyata kita bisa berjumpa dalam satu tujuan, yaitu kita tujuannya adalah menyadarkan pribumi dari doktrin-doktrin kamuflase yang mengaku sebagai zuriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begini, beliau adalah Mas Meas dari Pemalang, gitu kan, dari desa Belik, ya, Kecamatan Belik apa desa? Kecamatan Belik, ya. Gini loh, ternyata setelah kita bicara panjang lebar sebelum kita bikin konten ini, ya, ternyata beliau ini mengungkap sesuatu hal yang bagi saya ini juga apa ya, sedikit wow gitulah. Ternyata dia juga mantan muhibin dari Habib Lutfi bin Yahya, rutinan juga Tanjus Sholawat, ya. Terus mantan FPI juga. Mantan anggota FPI, ya? Ya. Apa pernah menjadi ovosnya apa gimana? Enggak, ya? Cuma anggota, ya. Juga ternyata beliau pernah mengawal Habib Bahar waktu di ketika dipindahkan dari Lapas Mana Bogor ke Lapas Nusa Kambangan. Iya, beliau yang ikut mengawal. Ini dari asik. Kasusnya saya lupa, ya. Coba cek lagi itu di beritanya ada. Nah, itu dari rame-ramenya dipindahnya Habib Bahar bin Smith dari Lapas Bogor ke Nusa Kambangan. Saya di situ sudah menjadi anggota. Iya, oke. Kayaknya kasusnya itu kayaknya kalau nggak salah terkait kekerasan. Itu waktu ini mungkin santrinya, ya. Oke, itu skip dulu lah nanti. Ya, yang intinya adalah beliau adalah salah satu muhibin akut, ya. Muhibin akut kelas berapa itulah, saya kelas level kayaknya level 10 ke level 50 lagi lah. Tapi ternyata setelah beliau sadar dengan menemukan berbagai macam informasi melalui sosial media, mengikuti kajian-kajian dari Kiai Imad, beliau berani untuk mengikuti dan terus mencerna dengan logika
dengan akal sehat akhirnya dia sadar. Oke lah, langsung kita korek ya informasi dari awal bagaimana dia mengikuti kegiatan dari Habib Lutfi, terus mengikuti kegiatan masuk ke dalam keanggotaan FPI, dan juga sampai beliau itu sadar gitu kan. Ternyata dia sekarang menemukan jalan terang melalui Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Oke, Mas Neas. Ya. Saya ingin tanyakan gini loh. Awal mula jenengan masuk ke Kanjeng Sholawat itu dengan apa itu? Melalui bagaimana prosesnya? Apa begitu langsung masuk? Ya bagaimana? Jadi karena saya kelahiran Pemalang, otomatis kan di situ kan keluarganya di situ semua ya. Oke. Dari pihak ibu, karena ibu itu kelahiran Pemalang. Nah, kemudian paman dan terus Bapak B, Bude dan lain sebagainya. Itu ada salah satu yang menjadi jamaah aktif di Kanjeng Sholawat di dalamnya Habib Lutfi setiap Jumat Kliwon. Nah itu saya hanya sekedar ikut kalau Bang Habib Lutfi ya, sekedar ikut. Jadi ketika waktu itu Pak D rutin ke pengajiannya Habib Lutfi dan Sholawat, saya selalu ayo melu sholawatan, cara bahasa itunya. Ayo ikut sholawatan ke Pekalongan. Saya ikut beberapa kali. Ya mengikuti seperti biasa. Berarti gini, pada waktu jenengan mengikuti kegiatan di Kanjeng Sholawat itu, apakah Habib Lutfi pernah menyinggung tentang makam-makam ataupun dengan cerita-cerita keramat-keramat dari mbah-mbahnya Habib Lutfi, apa pernah nggak? Saya selama mengikuti Kanjeng Sholawat pada waktu itu tidak pernah satu kalimat pun menyinggung makam ataupun menyinggung keramat-keramat, itu tidak pernah. Tidak pernah ya? Sedengar saya tidak pernah. Saya hanya seingat saya di situ setelah tawasulan ya sholawatan, terus ceramah sedikit, mungkin itu mantunya siapa itu ya namanya. Mantunya kurang paham saya. Itu ya itulah ada menantunya yang suka ceramah itu di situ. Oke. Baik. Yang menyinggung. Untuk selanjutnya gini Mas Neas, dengan ini masih berkaitan dengan beliau Habib Lutfi bin Yahya ya. Tapi setelah panjenengan mengikuti di sosial media, ini jenengan nyimak awal-awal ada kontroversi nggak di logika jenengan dari akal sehat jenengan? Dari mengikuti menemukan mungkin video dari Kiai Haji Imad dan konten kreator-kreator yang lain itulah. Pengalaman jenengan gimana? Pengalaman gimana? Maksudnya awalnya kan jenengan muhibin gitu kan? Awalnya menjadi muhibin, akut, sampai menjadi anggota FPI, berarti kan luar biasa itu kan? Nah, setelah jenengan menemukan dari konten kreator ada video seperti ini, Kiai Haji Imad ini membatalkan nasabah Alawi, ini dari logika jenengan gimana pada waktu itu? Ada kontroversi ataupun langsung menerima Kiai Imad, apa melalui proses gimana? Jadi sebelum kemunculan Kiai Imad yang membawa tesis secara ilmiah terkait putusnya nasab Habib di Indonesia, itu sebenarnya saya agak mau menuju taubat sebenarnya. Dan agak tanda-tanda menuju Habib ini agak ada kecurigaan. Gitu. Yang paling utama adalah terkait akhlak. Yang paling utama terkait akhlaknya itu agak saya curiga. Turunan Nabi hanya seperti ini, seperti itu. Tapi pada waktu itu masih mengakui Habib Lutfi bin Yahya sebagai turunan Nabi karena beliau tidak pernah provokasi, tidak pernah ceramah yang keras dia. Hanya itu Habib Rizik, Habib Bahar, dan juga waktu itu ada pembubaran FPI. Itu saya sudah mulai lost kontak dengan teman-teman dari FPI Pemalang, sudah lost kontak semuanya. Nah kemudian diperjelas lagi pertobatannya adanya Kiai Haji Imaduddin. Itu ceritanya. Oke, berarti prosesnya seperti itu ya. Prosesnya tadi disampaikan bahwasanya itu sebenarnya itu karena ada melihat secara di dunia nyata beberapa oknum-oknum habaib dari akhlaknya yang kurang moral itulah ya. Entah itu dari kata-katanya ataupun perilakunya. Dari situ mulai ada kebimbangan ya, ada tanda tanya besar, kok bisa gitu kan. Oke. Itu udah berlalu, itu prosesnya ternyata sudah ada akan login. Kalau bahasanya apa ya, login ke iya Imad gitu kan. Nah, itu menjadi kekuatan tersendiri dengan meyakini dengan tesisnya Kiai Imad. Oke. Ya berarti kan Habib Lutfi sendiri ya secara dari penyampaian ya kita tahu lah, tidak ada tanda-tanda seperti apa.
lain dari Habib Bahar dan Habib Rizik. Oh ya. Jadi kayak beda banget gitu. Ya, kita memandang Habib Lutfi memang NU tulen pada waktu memandangnya NU benar. Betul. Tapi tidak tahunya semakin kesini banyak tragedi makam-makam palsu dan sebagainya, semakin ragu lagi. Nah ini ya, dengan adanya terkuaknya banyak sekali makam-makam Palsu. yang di situ dinisannya itu bin Yahya. Iya. Lah ini jenengan ke Habib Lutfi gimana ini? Pas jenengan gitu kepada beliau gimana sekarang? Saya memang sempat pertama kali munculnya ada katanya makam palsu, itu saya lupa di mana itu ya. Saya tetap husnudon bahwa Habib Lutfi tidak melakukan itu. Saya berpikir itu hanya oknum. Hanya oknum yang pertama. Kemudian seiring berjalannya waktu kok ada lagi, bahkan dekat dari kecamatan saya itu Ulu Jami, Pemalang. Itu dari situ saya mau husnudon saya hilang. Habib Lutfi tidak melakukan klarifikasi dari berbagai pengajian dan acaranya, satupun tidak menyinggung terkait berita yang sedang beredar. Begitu Bang. Berarti disitulah panjenengan akhirnya menguatkan keyakinan panjenengan, akhirnya bisa dikatakan apa ya, meyakini kalau dari kalangan Habib ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mengayun dalam otak pikiran jenengan, akhirnya menjadi sebuah kesimpulan kan. Itu proses taubatannya menjadi muhibin Mas Neasi itu. Sekarang gini ya, setelah ini berlalu lah, sekarang jenengan kan sudah apa ya, terbebas dari belenggu apa gitu kan. Tapi mungkin gini, jenengan pernah nggak mengalami sebuah kejadian ataupun ya ada pengalaman tersendiri dengan Habib yang kan didawiri lah, dimintai apalah, itu pernah ada nggak? Tidak ada pernah, tidak pernah ya. Cuman di desa saya di Pemalang itu ada Habib yang dari Pekalongan. Itu ijik-ijik sudah berada. Ijik-ijik apa cara bahasa Indonesia? Dulu jembuan lah. Ijik-ijik sudah berada di desa dan ada pengikutnya. Padahal sebelum ada Habib itu sudah ada Kiai Tulen yang sudah menjadi akar rumput sejak saya kecil. Kiainya yaitu kok ini ada Habib datang kemudian agak menjelek-jelekan daripada Kiai yang ada. Itu yang masih juga sampai sekarang menjadi polemik di desa saya di Pemalang itu. Belum selesai? Belum selesai. Waduh, ini gimana ya? Jadi desanya itu terpecah belah. Tadinya kompak, satu komando, satu ibaratnya bukan satu komando, bawa muhibin ya. Iya. Kompak ya. Jadi di desa situ, di desa Pemalang ya, di Pemalang di desa saya itu, ya dari kecil orang-orang tua, nenek moyang, nenek saya dan semuanya ngajinya sama Kiai itu. Begitu kedatangan Habib buat acara, ibarat apa, bahkan kadang kalau buat acara itu ceramahnya nyindir-nyindir Kiai yang ada di situ, sehingga masyarakat di situ terpecah belah. Nah itu yang saya alami, tapi kalau dawir dan muslim saya belum alami. Nah ini jadi saya ada pertanyaan gini loh Mas, setelah terjadi perpecahan di kalangan para santri ya, ini kan dengan tadi menyampaikan ada perpecahan, ini sebenarnya yang saya jadi pertanyaan, apakah si Kiai ini yang memang dari situ dari nol, belum entah bahasanya ya, belum entah merawat ataupun mengajari santri-santri dari ngaji dari nol sampai bisa sholat, ini apakah menjelekkan Habib itu? Ya tidak sih, tidak. Ya, saya tidak pernah dengar ya. Jadi ini sudah menjadi pernyataan, saya tegaskan ya. Kiai di desa itu tidak pernah. Pengikutnya santrinya ya pernah, santrinya. Sensi ya. Wajar kalau menurut saya kalau santrinya. Tapi kalau kiainya satu kalimat pun saya tidak pernah. Satu kalimat pun tidak menjauhi ataupun untuk tidak mengikuti Habib itu. Tidak pernah. Itu sudah clear ini ya. Tapi malah justru berbalik. Oknum Habib yang datang belakangan ini menjelekan sang Kiai. Itulah adanya. Tahu ya. Alasannya apa? Mungkin beliau Mas Nesa ini kurang paham. Tapi itu cerita dari beliau sendiri yang mengalami di desanya ya. Iya. Sampai sekarang. Nah, bisa dicek sama penduduk situ, terutama yang santri bisa. Ini berita yang bisa dipercaya, yang valid langsung dari sumbernya. Bukan ciri.
kudu barang jerek gantian itu kalau bahasa Banyumasnya. Kalau entah nggak tahu kalau di Pemalang bahasanya apa ya. Untuk selanjutnya gini Mas Neas, ya apakah jenengan nggak takut kualat ya? Aneh, kebanyakan para muhibin gini loh Mas, kenapa mereka para muhibin yang sampai saat ini tidak sadar-sadar itu didoktrin dengan kualat, didoktrin dengan tidak mendapatkan syafaat. Ini jenengan nggak takut? Oh ya enggak Mas, saya enggak takut. Enggak, bener enggak Mas doh. Sampai sekarang alhamdulillah ini Mas terlepas ya. Ini nanti jangan-jangan kenapa saya tanyakan ini serius ya, jangan-jangan ini adalah intel dari kalangan kabin gitu. Jadi disuruh oleh tuannya datang ke sini untuk menginterogasi saya itu kan, nanti sudah ketemu alamatnya saya, nanti saya dipersekusi. Oke, kita lanjut. Jadi kan masuk ke dalam keanggotaan FPI tahun kapan? Mungkin masih ingat? Ya, saya ingat itu 2019. Rame-ramenya Pilpres, Prabowo, Sandi, Jokowi, Ma'ruf Amin. Oke, nah, itu berarti awal Pilpres. Oke. Itu saya masuk ke anggota FPI sampai tobatnya itu 2019, 2024 apa ya kalau nggak salah ya? Tobatnya? 2023 keluar dari keanggotaan 2022 lah. Oh berarti gini Mas Neas ya, jadi saya ini belum lama saya Mas. Oke. Berarti saya curiga ini, saya curiga bener ini. Katanya tadi sudah tobat dari Habib Lutfi, tapi aku ujung-ujung masuk ke FPI. Aduh, ini perlu dikorek Mas. Bisa-bisanya sudah ada titik-titik apa tanda-tanda akan tobat menjadi mukibin, bisa-bisanya masuk ke FPI yo. Ini perlu dicurigai nggak ini? Asal. Tapi intinya gini, memang beliau dari awal dari datang ke sini terus saya berkomunikasi dengan natural. Memang benar-benar Mas Neas ini sudah tobat ya, tobat dari sebagai muhibun para habaib, pemuja para habaib. Karena dengan realita fakta yang ada dan melihat kelakuan para habaib, ya khususnya yaitu Habib Rizik, gitu kan, Habib Bahar, terus yang lainnya yang suka-suka haluisme, akhirnya dengan logika, dengan akal sehatnya, kesadaran tumbuh dengan sendirinya. Oke, yang selanjutnya gini Mas, setelah jenengan taubat, apakah jenengan ini pernah mendapatkan intimidasi ataupun apa-apa enggak ada ya, alhamdulillah enggak ada ya. Oke, berarti kan gini, kenapa saya bertanya begitu, adalah tujuan saya untuk mengingatkan kepada teman-teman kita, saudara-saudara saya sebangsa Nusantara, kalau memang panjenengan bisa berpikir dengan akal sehat dan jernih seperti Mas Neas ini, nyatanya nggak ada persekusi apapun, nggak ada persekusi. Tapi merasa aman saja ya? Aman gitu kan. Cuman pasti dalam perjalanannya ada kebimbangan pasti. Pasti dalam perjalanannya itu gimana ya cara kita, ibarat kita lepas dari sesuatu yang menurut kita sebagai suatu keyakinan, mau lepas itu kadang mudah-mudah Mas. Nah itu yang jadi kendala kadang. Kayak misalkan saya lepas dari Habib Lutfi, tiba-tiba Habib Rizik pada waktu itu jadi terkenal ya, yang 212. Iya betul. Kemudian karena tidak ada tokoh lain, akhirnya saya mengikuti itu, nah, kan seperti itu. Jadi bolak-balik di situ. Ternyata semuanya ternyata tidak pas, semuanya itu tidak boleh diikuti. Itu yang menjadi persoalan. Ya. Berarti jangan pernah mengawal, tadi di awal disampaikan pernah mengawal Habib Bahar ya. Nah, berarti jangan ada jumpa sama Habib Bahar ya. Sudah, alhamdulillah. Berarti pernah mendapatkan ramanya Habib Bahar. Karena tahu, ya nggak tahu. Yang tahu masa tanya saya kan bukan muhibin dari dulu, saya bukan muhibin. Keramat ini, keramat Gedavres. Jadi itulah pengakuan pengawalnya Habib Bahar bin Smith.